Salam, salam saudara terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kali ini adalah keintiman dengan Tuhan. Nah, dalam renungan singkat kali ini akan saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudaraku terkasih, coba kita lihat bangsa Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, apalagi kalangan Farisi, ketaatan kepada Taurat dan aturan-aturannya adalah kewajiban nomor satu, saudara. Tidak ada duanya. Wajib hukumnya dilakukan. Ya, tingkat kesalehan ditentukan oleh tingkat ketaatan mereka, saudara. Semakin taat, maka akan dikatakan semakin saleh, begitu ya. Nah, itulah pandangan orang Yahudi. Nah, itu juga sebabnya orang Farisi berusaha taat sampai hal yang sekecil-kecilnya, saudara. Ya. Fenomena yang sama kita saksikan dalam era kebangkitan agama pada masa kini, saudara. Berbondong-bondong orang rajin ikut kegiatan agama, taat beribadah, ya, atau menuruti aturan-aturan agama. Kita lihat di mana-mana, ya. Saking menuruti aturan-aturan agama, kadang menjadi batasan, menjadi tembok bagi agama yang lain. Permasalahannya adalah ketaatan bukan berarti dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, bagi orang Kristen, langkah pertama menuju kesalehan rohani adalah mengenal Allah. Ya, sekali lagi, ketaatan bukan berarti dia dekat dengan Tuhan. Rajin ke gereja, ya, rajin ke tempat ibadah, bukan berarti dia ya dekat dengan Tuhan. Itu bukan tolak ukur. Ya, pertumbuhan rohani, ya, dan kesalehan rohani dilihat dari apa? Dari keintiman dengan Tuhan, saudara. Bagaimana dia mengenal Allah, ya, secara pribadi. Nah, mengenal bukan saja dalam arti tahu tentang Allah, ya, tetapi memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Inilah yang disebut mengasihi Allah. Ya, kalau hanya tahu tentang Allah, ya semua orang juga tahu Allah itu pencipta, ya. Allah itu adalah yang maha kuasa. Nah, kalau cuma sekedar begitu juga semua orang tahu. Tetapi bagaimana kita benar-benar berhubungan dan punya persekutuan erat dengan Allah itu sendiri. Intim dengan Tuhan. Nah, konsekuensi logis dari keintiman dengan Allah adalah ketaatan. Ya, kepada apa? Kepada perintah-perintahnya. Sekali lagi, ketaatan tidak menunjukkan bahwa orang itu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tidak. Tetapi ketika orang itu intim dengan Tuhan, maka otomatis dia akan taat dengan Tuhan. Begitu ya, saudaraku terkasih. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan, ya, ketika dia mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, senada dengan itu, Rasul Yohanes mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara. Bisa dilihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ketiga. Nah, tanda kasih kepada Tuhan adalah ketaatan. Jadi ketika kita sudah intim dengan Tuhan, pasti kita taat dengan segala perintahnya. Ya, ketika ada kasih,
maka perintah-perintahnya tidak akan terasa berat dilakukan. Tidak ada yang bisa membuat kita menjadi gampang mengeluh karena kita sukacita melakukannya. Karena kita mengasihi Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Ya. Marilah bangun keintiman dengan Tuhan, Saudara. Ya, bangun keintiman dengan Tuhan secara konsisten. Ya, berdoalah agar Roh Kudus menambahkan kerinduan kita untuk lebih lagi mengenal dan mengasihinya. Seiring kasih kita kepada Tuhan bertumbuh, maka ketaatan kita pun akan bertumbuh, Saudara. Ya, itulah renungan singkat kita pada kali ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau terus Tuhan, Engkau sertai kami dalam setiap keseharian kami. Dan kami mau terus Tuhan intim dengan Engkau, agar kami taat Tuhan kepada perintah-perintah-Mu. Tidak ada rasa mau mengeluh Tuhan. Kami semua melakukannya dengan senang hati Tuhan, karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terus Engkau urapi kami Tuhan menjadi anak-Mu yang setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara merasa diberkati oleh video ini, maka saudara bisa sebarkan kepada kerabat dimanapun mereka berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.